Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Salsabila dari kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di sini ada pengertian. Pengertian sistem Islam di Indonesia adalah sekumpulan orang yang bekerja sama dengan ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Fat, sistem adalah himpunan suatu benda nyata atau abstrak yang berdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Kemudian yaitu ada komponen dalam pendidikan Islam. Di sini ada tujuan, yang kedua yaitu pendidikan atau disebut guru, yang ketiga yaitu peserta didik atau disebut siswa, dan yang keempat yaitu materi, yang kelima ada metode, dan yang keenam yaitu lingkungan hidup. Tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembentukan akhlak yang mulia, dan yang kedua yaitu persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, dan yang ketiga yaitu menumbuhkan ruh ilmiah, dan yang keempat yaitu menyiapkan peserta didik dari segi profesional, dan yang kelima yaitu persiapan untuk mencari rezeki. Kemudian yaitu ada pendidik atau disebut guru. Nah, menurut Al-Nahlawi ada beberapa karakteristik pendidikan paripurna sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki watak dan sifat yang rabbani yang selalu terwujud dalam tujuan, ya, tingkah laku dalam mendidik. Dan yang kedua yaitu memiliki sifat sabar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, jujur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu selalu tanggap pada kondisi dan perkembang dunia yang bisa mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola pikir anak didik. Dan yang keempat yaitu selalu berpikir adil terhadap seluruh anak didik. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik atau disebut siswa. Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu, iman, takwa serta berakhlak mulia, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai khalifah. Nah, yang keempat yaitu ada materi. Nah, kurikulum dalam materi ajaran dalam agama Islam adalah yang berlandasan kepada Al-Qur'an, hadis dan ijtihad dari para ulama. Nah, berlandaskan dari para ulama, kurikulum yang harus mengarah kepada sumber utama dan sekunder dari ajaran agama Islam harus ditekankan kepada pembelajaran yang ada di sekolah, karena ajaran inilah yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan pendidikan Islam yang ada pada suatu lembaga pendidikan Islam tersebut. Kemudian yaitu metode. Nah, metode pendidikan Islam tidak berbeda jauh dengan metode pendidikan pada umumnya. Nah, di antaranya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat hal yang membedakan antara metode pendidikan Islam dengan metode pendidikan lainnya, yaitu pada nilai spiritual dan mental yang menyertai pada saat metode tersebut dilaporkan. Kemudian di situ ada lingkungan pendidikan. Kemudian yaitu ada sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama ada sekolah, yang kedua madrasah, yang ketiga pesantren, dan yang keempat pendidik tinggi Islam. Yang pertama yaitu sekolah. Sekolah merupakan tripusat pendidikan di samping rumah tangga dan masyarakat. Walaupun ketiganya dikelompokkan kepada lingkungan pendidikan, namun dari segi teknis pelaksanaan pendidikan terdapat perbedaan antara satu dan yang lainnya. Nah, sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal. Di sekolah, prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa pada
ada guru, ada siswa, ada jadwal pembelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dari silabusnya. Ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dalam sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan dan peraturan-peraturan lain. Kemudian yaitu ada madrasah. Nah, lahirnya pendidikan madrasah dilatar belakangi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sebagai manifestasi dan realisasi penambahan sistem pendidikan Islam. Yang kedua yaitu usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusnya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan, kesempatan kerja, dan perolehan ijazah. Dan yang ketiga yaitu adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan. Nah, pendidikan modern dari hasil akulturasi. Dan yang ketiga yaitu ada pesantren. Nah, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia lahir dan berkembang semenjak masa-masa pemulaan Islam datang ke Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren merupakan sebab kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Kemudian ada pendidikan tinggi Islam. Pendidikan tinggi Islam. Nah, di sini ada pendidikan tinggi Islam, hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi seperti sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda. Nah, ide ini sudah ada sejak tahun 1930. Nah, yang 53 sejarah perguruan tinggi agama Islam di Indonesia bermula pada awal tahun 1945 ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Pendidikan agama Islam semakin kuat kedudukannya setelah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang selanjutnya diatur pada perangkat pengaturan. Nah, pemerintahan yang berkenaan dengan pendidikan sehingga dilanjutkan dengan berpelaku Undang-Undang Dasar No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, untuk mengukuhkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka adanya usaha lebih maju adalah bagaimana mengembangkan dan memberdayakannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.